zaman berubah, tetapi Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, haleluya. Saudara, situasi tidak pasti, keadaan tidak pasti, ya. Katanya tanggal 24 akan berlaku, ya, 24 Desember level 3, ya. Atau 24 Desember untuk membatasi perjalanan arus mudik atau pemberangkatan dan sebagainya, maka pemerintah memberlakukan tanggal 24 Desember, saya dengar itu rencananya akan diberlakukan level 3, artinya akan ada pembatasan dan sebagainya. Katanya akan berlaku mungkin sekitar 1 minggu lebih, 10 hari atau 10 hari. Ya, kita tidak tahu ke depan itu bagaimana, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, oleh sebab itu situasi keadaan tidak menentu, tetapi Tuhan kita Tuhan yang tetap sama. Ya, itu sebabnya tema kita pada pagi hari ini yaitu tetap di dalam Tuhan, ya, atau tetap di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena promosi, pengangkatan atau promosi itu datangnya dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, kita mau ahli bagaimanapun, mau hebat bagaimanapun, tapi kita harus percaya firman Tuhan katakan pengangkatan, peninggian, promosi itu datangnya dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mazmur 75 ayat yang ke-7, Mazmur 75 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan demikian firman Tuhan ini. Mazmur 75 ayat yang ke-7 dan 8, sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian, ya, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Yang percaya katakan amin. Promosi itu datang dari Tuhan, ya. Saudara, pengangkatan, peninggian akan datang dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menentukan. Saudaralah yang menentukan, ya. Karena saudara, di dalam kehidupan orang percaya itu Tuhan ciptakan kita untuk satu kesuksesan. Ya, Tuhan ciptakan kita untuk diberkati. Tuhan ciptakan kita untuk kita hidup sukses. Ya, di dalam benak Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam pikiran Tuhan, dalam kehendak Tuhan, Dia inginkan semua kita itu berhasil. Amin. Dia inginkan kita semua itu sukses. Ya, itu sebabnya, tetapi saudara, yang menentukan sikap kita. Ya, sikap kita itu yang menentukan bagaimana Tuhan, ya, bisa promosikan kita atau tidak, ya. Karena Tuhan boleh merencanakan hal yang baik, tetapi semua tergantung dari saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tergantung dari kita semua, sikap kita. Ya, Ulangan 28 ayat 13, dia katakan, mari kita lihat, Ulangan 28 ayat yang ke-13, ayat ini sangat terkenal sekali. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu rencana Tuhan, keinginan Tuhan. Amin. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa? Setia. Tetapi kalau kita sejalan dengan Tuhan, ya, karena kita sejalan dengan rencana Tuhan. Alkitab katakan Tuhan itu, ya, Alkitab katakan Dia mengangkat engkau. Ya, Dia ingin mengangkat kita menjadi kepala, bukan ekor.
dan terus naik, tidak akan turun, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena di dalam diri saudara dan saya itu ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu potensi untuk selalu saudara mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang ajaib. Ya, setiap orang itu punya potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita berhasil, untuk kita naik terus. Tetapi saudara, sekali lagi semua itu berpulang kepada sikap kita. Bagaimana kita meresponi apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Saudara setuju ini? Ya. Artinya saudara, apapun yang engkau mau Tuhan lakukan ke depan, sikapmu, ya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, ya. Jangan pernah kita mencurigai Tuhan, karena apapun yang Tuhan lakukan bagi kita, tujuannya itu adalah baik. 1 Korintus 10, mari kita lihat ayat yang ke-10, apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Saudara, kita lihat sebentar, 1 Korintus 10 ayat 10. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ya, maksudnya dari bangsa Israel. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat apa? Maut. Jadi saudara, yang membinasakan itu adalah karena mereka bersikap salah. Mereka bersikap bersungut-sungut. Ya, kita menghadapi masa-masa yang sukar hari-hari ini. Ayat yang ke-11 mari kita lihat. Ya, ayat 11. Semua ini telah menimpa mereka. Artinya bangsa Israel sebagai contoh, amin. Dan untuk menjadi peringatan, haleluya, ya, bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir itu apa? Telah tiba. Jadi kita ini berada di zaman akhir, ya. Kadang-kadang saudara, hal-hal yang mengganggu kita, saudara, omelan, sungutan, itu bisa terjadi. Karena kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Oleh sebab itu, saudara, kita harus jaga sikap hati kita. Amin. Jaga hatimu. Ya, saudara boleh orang biasa-biasa, tetapi kan kalau kau menjaga hatimu, karena di hati itulah menentukan bagaimana Tuhan mempromosikan kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya, ya saudara. Bagaimana Tuhan mau membawa mereka kepada apa, saudara? Negeri Kanaan yang disebut susu dan madu, saudara. Tetapi Alkitab katakan mereka diterkam oleh malaikat maut. Kenapa, saudara? Karena mereka bersungut-sungut. Ya, jadi saudara, masa-masa sekarang ini orang cepat bersungut, orang sulit mengucap syukur, orang selalu tidak puas, orang selalu marah, orang selalu, saudara, pahit hati dan sebagainya. Ya, itu menjadi peringatan. Alkitab katakan untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Amin. Saudara, kita ada di akhir zaman ini. Ya, Alkitab katakan mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, mereka marah, mereka mencurigai Tuhan dan sebagainya, saudara. Kenapa, saudara? Hanya siapa, saudara? Alkitab katakan Yosua dan Kaleb, ya, yang sungguh-sungguh. Itu kenapa, saudara? Karena mereka mampu menjaga sikap hati kita. Ya, kita ada di akhir zaman ini. Jaga hatimu, jaga sikap hatimu, supaya engkau bisa meresponi dengan benar. Minggu lalu kita berbicara soal didikan Tuhan, yang kadang-kadang membuat, ya, kadang-kadang pemikiran kita dengan Tuhan itu berbeda. Kadang-kadang, saudara, apa yang kita pikirkan beda dengan pikiran Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ya, Alkitab katakan Daniel pada zamannya, dia hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akhirnya, saudara, dia mendapatkan promosikan. Kita lihat kitab Daniel pasal 6. Mari, saudara, kita lihat Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Mari kita lihat sama-sama.
Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan, ya, mencari alasan untuk ya, pas Daniel 4 ya, coba, ya, ya ini. Maka Daniel melebihi para pejabat, amin, para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, amin, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, roh yang berbeda, ya, roh yang spirit of excellence, artinya roh yang dahsyat, ya, roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Saudara lihat Daniel bagaimana dia sebagai orang perantau, dia sebagai orang tawanan, tetapi Alkitab katakan saudara, dia mempunyai roh atau sikap yang luar biasa, ya, sikap hati yang luar biasa, sehingga saudara Alkitab katakan dia dipromosikan, dia diangkat saudara, ya. Saudara, kalau saudara dengar, saudara lihat bagaimana Daniel itu dalam 3 pemerintahan raja, dia tetap dipromosikan. Ya, kenapa Alkitab katakan? Karena dia memiliki roh yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Roh yang excellent, roh yang dahsyat saudara. Lakukan sesuatu. Lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tadi kita nyanyikan, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita nggak usah pikir, oh apakah Tuhan berikan kepada saya. Kalau misalnya kita menabur, kita nggak usah pikir, oh kapan saya harus menuai. Oh saya tabur begini, saya menuai. Otomatis saudara, apapun yang engkau beri, apapun yang engkau tabur, apapun yang engkau lakukan kepada Tuhan, semua itu tidak akan sia-sia. Amin. Karena Tuhan itu bagiannya mempromosikan, ya, yang tugas mempromosikan saudara itu Tuhan. Karena dia katakan bukan dari barat, bukan dari timur peninggian itu, tetapi Allah Tuhanlah yang akan mempromosikan saudara. Amin. Mungkin saudara lakukan tidak ada orang yang tahu. Mungkin saudara setia tidak ada orang yang berikan spirit. Tidak ada orang yang bisa menghormati apapun yang kau lakukan. Tetapi saya mau katakan, apapun yang kau buat bagi Tuhan, sekecil apapun, Alkitab katakan, siapa yang setia dalam perkara kecil, maka dia akan setia dalam hal-hal yang besar. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada yang tahu mungkin. Saudara Daud itu tidak ada yang tahu. Dia ada di padang gurun, di padang Yudea. Dia memelihara 2-3 ekor. Apa saudara? Domba. 2-3 ekor. Artinya mereka ini keluarga miskin. Karena dia, tetapi saudara, ya, Alkitab katakan saudara, setiap kali Daud melakukan itu, dia lakukan dengan setia, dia kerjakan dengan setia saudara. Tidak ada orang yang tahu, ya, tapi satu waktu tiba-tiba saudara, Tuhan menyuruh Samuel pergi untuk melantik seorang raja. Siapa yang tahu? Disitulah Daud mulai muncul. Siapa yang tahu? Daud mengembalakan, Alkitab katakan, setiap kali ya serigala singa mau datang menerkam domba, dia pertaruhkan nyawanya. Dia pertaruhkan nyawanya. Dia setia hanya dengan 2-3 ekor kambing domba. Hanya sedikit saja saudara. Tetapi dia kerja dengan setia. Dia lakukan dengan setia. Dia menghadapi serigala, singa dengan setia. Walaupun hanya 2-3 ekor. Tapi dia lakukan. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu saudara. Tapi Tuhan melihat itu.
Tuhan memantau itu. Dan pada waktunya Tuhan promosikan dia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Siapa yang tahu, saudara? Saudara ingat cerita Yusuf. Yusuf orang yang manis sikapnya. Dia mempunyai sikap yang luar biasa. Sehingga dia disayang oleh ayahnya, saudara. Tetapi dia dicemburuin. Dia dibenci oleh saudara-saudara. Cerita singkatnya, akhirnya dia dibuang. Dia dijual ke negeri apa, saudara? Mesir, saudara. Dia menghadapi begitu banyak kesulitan. Terakhir dia dijeblos di dalam penjara. Siapa yang tahu? Siapa yang mengerti? Ya, saudara. Siapa yang kenal? Tidak ada orang yang kenal dia. Ya, dia setia. Dia perlakukan apa yang dikerjakan, apa yang dibuat, dia buat. Alkitab katakan, kerjakanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Buat segala sesuatu. Mungkin terkecil apapun yang kau kerjakan. Kerjakan itu, saudara. Mungkin tidak ada orang katakan thank you ya. Terima kasih ya. Sudah tolong, sudah buat ini, sudah buat ini. Enggak ada. Tidak ada orang. Ya, tetapi saudara bagaimana dia 13 tahun dia berada di penjara. Tetapi dia tetap dia tidak ngomel, dia tidak marah, dia tidak tanya Tuhan, apa salah saya? Kenapa saya ada di penjara Tuhan? Saya tidak bersalah Tuhan. Dia enggak pernah. Alkitab katakan dia tetap memperlakukan setiap orang seperti kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kolose pasal yang ketiga. Mari kita lihat ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Dia katakan demikian firman Tuhan ini. Apapun juga yang kamu perbuat. Amin. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Apapun yang saudara. Mungkin kita harus pel-pel gereja. Mungkin kita harus jemput orang. Mungkin kita harus atur sound system, mungkin kita harus pakai kamera dan sebagainya. Sepertinya pekerjaannya biasa. Sepertinya tidak ada orang yang mungkin, oh tidak hebat-hebat amat sih. Tidak apa-apa, kerjakan itu. Anak-anak muda, mereka begitu setia, mereka begitu antusias, mereka berikan pengabdian kepada Tuhan. Mereka lakukan itu. Mungkin terkecil sekalipun. Mungkin sepertinya tidak punya dampak yang besar. Tetapi yang Tuhan lihat, kita melakukan dengan sepenuh hati. Itu yang penting. Amin. Lakukan, kerjakan itu, saudara. Bukan karena embel-embel supaya saya dapat ini, saya dapat dihormati, saya dapat terkenal. Tidak perlu, saudara. Nanti pada waktunya itu promosikan akan datang dengan sendirinya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu bagian Tuhan. Kapan waktunya? Tidak tahu. Tidak mungkin seorang gembala tiba-tiba jadi raja. Di mana pasalnya? Dari seorang gembala kambing domba 2-3. Tetapi diubah Tuhan menjadi seorang raja yang besar. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Artinya saudara, Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati. Ya. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau engkau beri, engkau tolong orang, bukan karena orang itu. Tapi engkau lakukan karena Tuhan. Amin. Engkau lakukan karena Tuhan. Ya, engkau melayani karena Tuhan, bukan karena manusia. Orang mau puji saya, orang mau katakan ini, enggak apa-apa. Orang mau apa saya, enggak apa-apa. Saya lakukan karena Tuhan. Dan saya tidak main-main. Saya lakukan dengan serius. Saya kerjakan dengan serius. Saya buat dengan serius. Karena Tuhan melihat hati kita yang mengerjakan dengan sepenuh hati. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka firman Tuhan katakan bukan untuk manusia. Terus ya. Ayat yang ke-24. Ayat katakan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ada waktunya. Amin.
pada saatnya. Kapan itu waktu? Yusuf itu tunggu sampai Firaun mimpi. Saya pikir begini saudara. Kalau Yusuf itu keluar penjara sebelum Firaun mimpi, kira-kira dia jadi Perdana Menteri enggak? Tidak. Amin. Kenapa Yusuf ada di penjara? Tunggu sampai Firaun mimpi. Karena itu momentum Tuhan. Mengerti ini? Paham? Amin. Kenapa dia di penjara? Mungkin dia berpesan kepada juru minum, ingat dah. Kalau engkau sudah di luar, saya sudah tolong engkau. Ingat saya ada di penjara ini. Tapi Alkitab bilang juru minum raja itu lupa. Lupa berapa tahun? 2 tahun. Saudara kalau lupa 1 bulan sih nggak apa-apa saudara. 2 tahun dia lupa. Kapan baru dia ingat? Kapan juru minum ini ingat? Waktu Firaun mimpi. Waktu Firaun mimpi baru dia ingat. Oh, betul. Ada teman saya Tuhan. Ada di penjara dia. Siapa namanya? Yusuf. Saya percaya kalau Yusuf itu keluar sebelum Firaun mimpi, palingan dia bebas aja. Amin, amin. Tapi kenapa Tuhan tunggu sampai Firaun mimpi? Karena waktu Firaun mimpi situlah saat Tuhan promosikan dia. Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Negara yang waktu itu terkuat nomor 2 di dunia, yaitu Mesir. Tunggu sampai Firaun mimpi. Mungkin Yusuf di dalam, kapan kok ini orang lupa, saya sudah berbuat baik. Tapi saudara, Alkitab katakan dia tetap lakukan, dia tetap setia, dia tetap kerjakan. Tiba-tiba ada panggilan. Katanya raja ada mimpi. Disitulah saatnya Tuhan mengangkat daripada Yusuf. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini. Tetaplah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan. Tetap setia. Komitmen dalam Tuhan. Ya, tetap. Makanya saya pakai judul tetap di dalam Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat 6. Mari kita lihat. Kolose pasal 2. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap apa? Di dalam Tuhan. Kita semua ini sudah terima Yesus. Kita semua sudah disebut orang benar. Kita semua ini, itu sebabnya Tuhan katakan tetap berkomitmen supaya bertumbuh, ya. Hidup kita itu seperti tanaman, jangan pindah sini, pindah sana, pindah sini. Kita nggak bisa berakar, berkomitmenlah di satu tempat, bertempat di mana engkau tertanam. Alkitab katakan engkau bertunas dan engkau berbuah. Ya, di mana Tuhan tanamkan saudara, disitulah Tuhan mau engkau bertumbuh dan disitulah engkau berbuah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetap di dalam Tuhan, artinya tetap dalam komitmen. Apapun terjadi, aku akan tetap dengan Tuhan. Ya, aku akan tetap dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang saudara kita gak suka berkomitmen karena kita tidak suka
didik Tuhan. Adalah di dalam satu komitmen dengan Tuhan. Tanaman yang ditanam, dia harus dibersihkan, dia harus digunting supaya dia bertumbuh. Bukan saja bertumbuh, tapi berbuah. Ya, apa artinya satu tanaman bertumbuh kalau tidak berbuah? Ya, bertumbuh itu kita menikmati. Berbuah itu kita menghasilkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Hidup kekristenan itu bertumbuh untuk berbuah. Kapan kita berbuah? Waktu kita, Alkitab katakan di dalam Mazmur 92. Mari kita lihat ayat yang ke-13 dan 14. Mazmur 92 ayat yang ke-13 dan 14. Dia katakan demikian. Orang benar bertunas seperti pohon kurma, bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kita semua orang benar. Kita semua sudah terima Yesus. Kita semua sudah terima pengampunan dosa. Amin. Kita dibenarkan karena darah Yesus. Ya, terus ayat yang ke-13, mereka yang ditanam di bait Allah, ya, akan bertunas di pelataran Allah kita. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-14, dia katakan apa saudara? Pada masa tua mereka masih berbuah. Amin. Gemuk dan segar. Tuhan mau kita itu tertanam. Ya, kenapa kita ada di dalam gereja lokal? Kenapa kita ditanam Tuhan di gereja lokal? Jadi kalau saudara di Mawar Saron, saudara ditanam di sini. Saudara berkomitmen, saudara, untuk saudara bertunas dan berbuah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Artinya saudara di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu artinya tetap di dalam Tuhan. Tetap searah dengan Tuhan. Ya, tetap sepikir dengan Tuhan. Supaya pikiran kita itu pikiran Kristus. Kenapa saudara? Kita harus memiliki pikiran itu. Sebab apa saudara? Ya, karena cara pandang kita itu kadang-kadang berbeda dengan Tuhan. Ya, cara pandang kita itu berbeda. Ya, yang menjadi masalah itu adalah cara pandang kita. Jadi iman itu mengubah cara pandang kita. Yang percaya katakan amin. Jadi iman itu mengubah persepsi kita, cara pandang kita. Ya, iman itu membuat kita bisa menghadapi kenyataan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, ada satu cerita, saya lihat seorang anak kecil, umur sekitar 3 tahun lah. Dia dibawa orang tua untuk mau divaksin imunisasi. Dia dibawa ke dokter. Dalam pikiran dia, wah, dia nggak mau lihat ini dokter. Karena dia pikir, wah ini pasti suntik saya. Dia nangis. Dia nangis, saudara. Dia nangis, tapi mamanya itu gendong dia dan mamanya itu, apa saudara, paksa dia dalam hati dia. Pasti dalam hati dia kok, mama saya kok begini sih. Pasti dia marah. Ya, dengan raut wajah dia, saudara, saya lihat dia ada kecewa dengan mamanya. Ya, tetapi saudara, mamanya tetap pegang dia dan kasih tidur dia di tempat tidur, tempat praktek dokter, dan menahan dia lagi. Dan membiarkan dokter ini suntik dengan dia. Dia tambah marah. Setelah suntik, mama bilang kepada dokter, terima kasih dokter. Dia bingung. Habis itu kasih uang lagi dokter. Dia bingung. Ya, kasih uang lagi. Baru janji, nanti kami kembali lagi. Ini anak makin bingung. Dia pikir mama kok kelihatannya baik, tapi kok jahat. Karena dia berpikir tidak seperti mamanya.
Apa nanti kalau dia waktu itu tidak divaksin, waktu besar nanti ternyata dia tidak divaksin, dia penyakitan, pasti dia akan marah dari mamanya. Waktu nanti dia besar. Kenapa mama dulu saya kecil tidak bawa saya vaksin? Saudara dari ceritain, dia bingung. Tapi mungkin satu waktu baru dia tahu kenapa dulu mama saya bawa. Kenapa mama saya berikan kepada dokter, thank you ya Pak Dokter. Nanti kami datang lagi. Dia bingung. Kenapa saudara? Karena pola pikirnya itu berbeda dengan mama. Amin. Saudara bisa pahami. Dengan Tuhan itu kadang-kadang seperti itu. Sepertinya dia tidak tega melihat kita. Tetapi itu saudara, satu waktu kita akan ngerti. Kita akan tahu. Ya. Makanya saudara, orang yang anak muda yang kaya itu dia katakan, guru yang baik, Tuhan bilang jangan katakan saya baik. Kalau engkau mau tahu saya itu baik, mari ikut aku. Jangan engkau bilang baik karena kau dapat ini, ya. Apa permintaanmu dikabulkan? Nanti jalan dengan aku. Baru engkau mengenal aku, baru engkau tahu. Karena kadang-kadang apa yang Tuhan buat itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi itu untuk kebaikan saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan. Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. Lukas 22 ayat yang ke-31. Mari kita lihat. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tuhan kasih tahu kepada siapa? Simon, ya. Simon, ya terus. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Artinya aku telah perlengkapi engkau. Aku percaya engkau mampu, Simon. Supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, Simon, ya tadinya dia omong, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah apa? Saudara-saudara. Saudara, ini Tuhan berbicara akan apa yang akan terjadi waktu dia ditangkap itu. Artinya murid-murid ini akan mengalami goncangan yang kuat. Mereka akan mengalami tantangan yang kuat. Seperti orang menampi. Saudara tahu menampi? Menampi itu diangkat tinggi dan digoyang-goyang. Seperti roller coaster, saudara tahu. Begini. Ya. Diangkat tinggi, goyang-goyang. Angkat tinggi, goyang-goyang. Ya. Dalam pikiran Simon, kenapa Tuhan tidak usir saja itu iblis? Kenapa Tuhan seperti membiarkan dia goncangkan? Karena saudara harus tahu, tujuan dari satu penampian itu untuk apa? Untuk mendapatkan yang bersih. Amin. Beras, gandum, kalau mendapat yang bersih harus lewat yang namanya tampian, penampian. Ya, diangkat, digoncang, diangkat, digoncang. Ya, tetapi Tuhan percaya bahwa dia sudah memperlengkapi Simon. Ya, dia sudah memperlengkapi Simon untuk Simon kuat dan Simon akan menang. Ya, itu sebabnya saudara, dia katakan kepada Simon, kalau engkau sudah selesai, ingat, kuatkan yang lain. Artinya gereja Tuhan akan menghadapi tampian, ya, goncangan.
akan menghadapi seperti diangkat, digoyang, diangkat, digoyang, diangkat, digoyang. Dan itu akan terjadi ya untuk menunjukkan kehidupanmu yang bersih di hadapan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, untuk menunjukkan kehidupanmu yang bersih, tentu bernilai di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa saudara Tuhan ini? Kalau saja Simon merasa ini, wah Tuhan nggak baik. Kenapa Tuhan kasih izinkan iblis itu? Kenapa untuk mengocok kami? Kenapa iblis Tuhan kasih tinggal? Kan Tuhan bisa usir saja dalam nama Yesus. Iblis pergi, iblis. Bisa. Itu pikiran kita. Tapi pikiran Tuhan itu beda. Dan pasti pikiran Tuhan itu yang terbaik. Ya. Kita, makanya saudara, kita harus level kita naik. Tetap di dalam Tuhan. Tetap bersama dalam pandangan. Sehingga kita tidak mencurigai Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita ngerti. Kalau tidak kita akan pertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan saya melayani Engkau. Kok keadaannya seperti begini? Situasinya kok makin memburuk. Keadaannya mulai begini. Aku dibanting-banting, diangkat lagi, dibanting lagi, diangkat lagi, dibanting. Kayaknya Tuhan seperti diam diri. Sepertinya Tuhan diam diri, saudara. Karena satu tujuan Tuhan. Dia ingin sesuatu yang bernilai, yang bersih di hadapan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya kita harus berjalan dengan Dia. Kita harus berjalan bersama-sama, tetap dengan Dia. Ya, Alkitab katakan segala perkara aku dapat tanggung dengan Tuhan. Bersama Tuhan. Filipi pasal 4 dia katakan, dengan Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Amin. Karena ada pengalaman Tuhan. Ya, Alkitab katakan, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Engkau harus alami sendiri. Engkau harus alami. Daud waktu menghadapi Goliat, ada satu saja yang ada di dalam pikiran Daud. Waktu aku menghadapi serigala, Tuhan dengan aku sendiri. Tidak ada orang yang lihat. Aku mengalami peperangan. Tuhan selalu tolong aku. Tidak ada orang yang tahu. Tapi itu pengalamanku dengan Tuhan. Dan aku hari ini hadapi Goliat. Amin. 1 Samuel mari kita lihat. Pasal 17. Haleluya. Ayat yang ke-34. Kita dengar apa yang dikatakan Daud. Haleluya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa, katakan biasa menggembalakan kambing domba apa? Ayahku. Apabila datang singa beruang, menerkam seekor domba dari kawanannya. Terus, aku kejar, aku hajar, aku lepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri serang aku, maka aku tangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya. Pengalaman ini tidak dilihat oleh orang. Siapa yang tahu di padang gurun, padang belantara, Daud lagi berjuang membela 1-2 ekor domba dan kambing. Dan itu pekerjaan hari-hari Daud. Dan dia lihat Tuhan tolong dia. Dia lihat tangan Tuhan bela dia. Dia lihat tangan Tuhan. Tidak ada orang yang menolong dia. Tidak ada orang yang membantu dia. Dia sendiri dengan Tuhannya. Itu sebabnya dia katakan, Tuhan sudah sering menolong aku. Ayat yang ke-36, mari kita lihat. Baik singa
beruang telah dihajar oleh hamba. Orang Filistin tidak bersunat ini, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan izinkan Daud seorang diri mengalami Tuhan, bersama dengan Tuhan. Di padang gurun tidak ada orang yang lihat. Perkelahiannya Daud disaksikan oleh kambing domba 2 ekor, 3 ekor. Lihat pertempuran yang hebat. Seorang Daud melawan singa, serigala. Dia robek dan dia tahu ada satu tangan yang kuat yang selalu menolong aku. Amin. Itu sebabnya dia katakan, aku akan hadapi orang ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Engkau sendirian menghadapi. Seperti tidak ada orang yang menolong engkau. Tidak ada orang yang memahami engkau. Tidak ada orang yang memahami masalahmu. Tidak ada orang yang peduli persoalanmu. Mungkin suamimu enggak tahu. Mungkin istrimu enggak tahu. Orang tua terdekat pun tidak tahu. Engkau harus hadapi sendiri. Engkau harus alami sendiri. Di situ akan membuat keluar menjadi engkau pemenang-pemenang di akhir zaman. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Pengalaman itulah yang membuat Daud katakan, aku hadapi orang ini. Aku hadapi. Saudara, kadang sepertinya Tuhan latih engkau sendirian dengan dia. Tanpa ada orang yang melihat. Tanpa ada orang yang memantau. Tanpa ada orang yang membantu engkau. Engkau bergumul dan bergumul. Tetapi ingat, Tuhan bersama dengan saudara. Ada waktu dan saatnya dia akan angkat engkau. Dia angkat engkau. Haleluya. Karena dia Tuhan yang mengerti dan memahami. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau bersyukur. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan pertolongan, pertolonganku datang dari peganglah tangan. Amin. Haleluya. Kaulah harapan. Amin. Ora-la-la-la-la-la. Ku pandang wajah dan berseru. Ora-la-la-la-la-la. Pertolongan. Amin. Dari tetap dalam dia, peganglah tetap dalam dia. Amin. Allah dalam hidupku. Satu kali Tuhan membawa orang buta. Mereka katakan tumpangi tangan bagi dia. Tuhan tarik orang itu keluar kampung dan dia menjamah orang itu sendiri. Ada waktunya engkau dibawa kepada kesendirian dengan Tuhan. Untuk engkau alami sendiri dengan dia. Untuk engkau alami dengan dia. Mungkin ada banyak pertempuran dalam pikiranmu. Mungkin ada banyak gejolak dalam hidupmu hari-hari ini. Mungkin seperti Tuhan izinkan engkau masuk dalam pertempuran-pertempuran. Untuk melawan kedaginganmu. Untuk melawan kesombonganmu. Untuk melawan egomu. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan percaya engkau akan menang. Engkau kuat. Engkau sanggup. Karena dia bersama engkau. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama. Amin. Ku pandang wajah-Mu semua. Haleluya. Pertolongan ku datang
pegang. Dapat kaulah harapan. Dan amin, ku pandang wajah. Oh, haleluya. Lawat kami Tuhan, pertolongan datang dari pegang. Lepaskan oh, haleluya, haleluya. Saya lihat dalam roh, hari-hari ini Tuhan lagi bawa jemaat dalam peperangan sendirian. Engkau lagi dilatih Tuhan. Mungkin ada hal-hal, ada persoalan-persoalan yang sepertinya orang lain cuek dengan engkau. Orang lain tidak pahami keadaan. Mungkin orang yang engkau harap sekalipun harus tinggalkan engkau. Harus kecewakan engkau. Harus mengkhianati engkau. Orang yang engkau harapkan untuk membantu, menolong engkau. Sepertinya dia lepas tangan. Tuhan katakan, aku lagi bawa jemaat ini. Untuk mereka aku latih. Untuk aku latih. Karena ada waktu Tuhan, ada promosi Tuhan, ada saatnya Tuhan. Ini waktunya. Mungkin ekonomimu mengalami goncangan. Mungkin keadaan pikiran bergejolak menghadapi pertempuran-pertempuran yang berat, saudara. Haleluya, haleluya. Dan sepertinya orang lain tidak tahu, tidak memahami dan tidak mengerti. Sepertinya engkau ada di padang gurun sendirian dengan dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini waktunya. Engkau kuat, engkau kuat. Haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya. Dan bersama pertolongan ku datang dariku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dan haleluya. Tuhan ku pandang wajahku. Oh, lawat, lepaskan harapan. Ku pandang wajah. Kami pandang Engkau Tuhan. Tuhan. Dan dari pegang. Jangan lepas. Kaulah harapan. Kaulah harapan. Kaulah harapan. Dalam kaulah harapan. Kaulah harapan. Semua katakan dalam hidup. Haleluya. Oh, yeah. Jesus, Jesus, Jesus. Ora la bala bala bala. Ora la bala. Ora la bala bala. Ira la bala bala. Oh, ira la bala bala. Oh. Kasih Tuhan. Kami semua. Lepaskan kekuatan yang supranatural. Kami kuat Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Dan katakan kepada Simon, iblis menuntut untuk goncangkan engkau. Aku kuatkan engkau Simon. Aku bekali engkau dengan kekuatan. Haleluya. Pastikan
Oh, Shiralabashe, Shiralabalabashe. Mari somebody else. Hallelujah. 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 Mari naikkan pujian, naikkan mazmur. Oh, yeah. Hallelujah. Jesus, panggil dia, panggil dia. Jesus, Jesus. Oh, yeah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus, turunkan kekuatanmu, turunkan kekuatanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Oh, oh, yeah. Oh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Setiap pribadi yang kau lawat kami Tuhan. Sentuh kami Tuhan. Jamah kami. Dalam nama Yesus. Yang lemah mendapat kekuatan hari ini. Kemampuan. Ada aliran sorga. Terkonek dengan sorga. Haleluya. Dan kami tetap dalam Engkau. Kami tetap dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kan
Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Yeay. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Semua katakan, yeah. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Hey, kecaplah dan nikmati kasih-Nya. Rasakan kasih-Nya, Dia-Nya takkan pernah berubah. Peliharaannya sempurna. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih. Yes, setianya takkan pernah berubah. Peliharaannya sempurna. Semua apa yang tak pernah dan tak pernah didengar dan tak pernah timbul dalam hati, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Oh yes, yang mengasihi Dia. Amin. Hey, yang mengasihi Dia. Haleluya. Terima kasih kami hanya mengasihi Engkau dan bagian-Mu mempromosikan kami. Kami hanya taat kepada Engkau, bagian Engkau meninggikan kami. Kami hanya lakukan apa yang kami harus lakukan, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, bahwa semua korban persembahan semua dan tangan-Mu Tuhan, Tuhan berkati, lipat gandakan 30, 60 dan 100 kali lipat dalam nama Yesus. Semua percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari Selasa ada doa syafaat dan WBI. Hari Rabu KK Komsel di rumah Ibu Lodia Jawalala, dan hari Jumat pemuda, Jumat doa puasa, dan Sabtu ibadah pemuda. Ya, Tuhan berkati kita sekalian. Sudah diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Ada yang baru? Ada yang baru pertama kali hadir? Coba angkat tangan. Ya, haleluya. Tuhan berkati. Ya. Ayo mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Ya. Beri senyum kiri kanan. Buka maskermu dan senyum. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya apapun yang kau kerjakan bagi Tuhan, semua Tuhan perhitungkan. Amin. Ada waktunya Tuhan promosikan engkau. Minggu depan kita akan lihat saatnya Tuhan. Kita akan belajar bagaimana saatnya Tuhan untuk melakukan. Kita sekalian lakukan dengan tulus, kerjakan dengan tulus. Apapun semua, pasti Tuhan melakukan yang terbaik untuk hidup saudara. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyi pujian. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. Love you, Lord. I love you, Lord. Forever, selamanya. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you. I love you, Lord. I love you. You, Lord. I love you, Lord.
besertaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Semua katakan sertaku. Biar ini doa kita semua. Amin. mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Ku perlu pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, Tuhan, kemuliaan-Mu. dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, Tuhan, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, kan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ada informasi lagi, Bapak Ibu yang belum store persembahan Natal, saudara bisa store, dan saudara belum ambil, silakan diambil. Nah, Natal kita tanggal 22 Desember ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami hari demi hari untuk makin dilatih mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Situasi apapun, keadaan apapun, Tuhan tetap menjadi prioritas nomor satu dalam hidup kami. Menghadapi masa-masa yang sukar sulit, kami tetap percaya Tuhan akan berikan kami kemampuan. Tuhan tidak tinggalkan kami dan biarkan kami menghadapi sendirian. Mari pegang tangan kami, Tuhan pimpin. Perayaan Natal juga kami tanggal 22 Desember. Tuhan berkati, dan semua dana-dana dibutuhkan kami percaya Tuhan sanggup dengan cara Tuhan yang luar biasa. Memberkati kami semua ibadah-ibadah sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati. Tuhan terima kasih Bapa. Bersyukur kami berkati kota ini, Kota Kupang, Provinsi NTT, berkati Indonesia. Bebaskan dari COVID Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya kami akan pulang. Kami terima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan, anugerah dari Bapa, kasih dan pertolongan ajaib dari putranya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dalam kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian siang ini sampai Tuhan Yesus jemput kita di awan-awan yang permai. Semua percaya katakan amin.